Anda menyaksikan Headline News, pemirsa. Kloter perdana jemaah calon haji telah tiba di Tanah Suci. Jemaah yang tiba berasal dari embarkasi JKG01 pada pukul 8 waktu Arab Saudi. 393 jemaah calon haji tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Mereka langsung disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Riyadh, Dr. Abdul Aziz Ahmad, Konsul Haji, Kadaker Bandara Abdullah, dan sejumlah PPIH Daker Bandara. Sejumlah pos-pos pelayanan juga disiagakan untuk menyambut calon jemaah haji untuk memberikan layanan kepada jemaah asal Indonesia. Pos pelayanan yang disiagakan diantaranya pos layanan lansia, pos layanan kesehatan, pos layanan transportasi, serta pos dokumentasi dari Media Center Haji Indonesia. Jemaah yang tiba di pintu kedatangan fast track lalu diangkut dengan sejumlah bus yang disiapkan. Hari ini merupakan hari pertama kedatangan dari sejumlah kloter di berbagai daerah di Indonesia. Dan sebanyak 355 jemaah calon haji tiba di Asrama Haji Medan. Mereka berasal dari Kabupaten Asahan yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi Medan. Sementara itu 5 kloter pertama jemaah calon haji embarkasi Surabaya telah diberangkatkan dari Asrama Haji Surabaya. Dan kloter 6 hingga kloter 10 mulai masuk ke Asrama Haji. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Edi Sembiring di embarkasi Medan, Sumatera Utara, dan Belinda Firda dari embarkasi Surabaya. Kita ke Medan terlebih dahulu. Edi, seperti apa penerimaan jemaah calon haji kloter 1 di embarkasi Medan pada hari ini? Benar sekali, Iqbal. Sebanyak 355 jemaah calon haji telah tiba di Asrama Haji Medan. Kelompok rombongan yang tiba pada pukul 7 tadi disambut oleh petugas penyelenggara haji embarkasi Medan. Kloter 1 ini berasal dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang terdiri dari 355 jemaah calon haji dan 5 petugas haji. Jadi yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada kloter 1 ini berjumlah sebanyak 360 orang. Saat ini para jemaah calon haji tengah beristirahat di dalam hotel untuk menjaga kesehatan agar tetap bugar saat keberangkatannya besok. Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sumatera Utara, Sulfan Effendi, mengingatkan agar semua jemaah calon haji yang berada di Asrama Haji Medan untuk beristirahat, mengingat cuaca di Arab Saudi berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kloter pertama embarkasi Medan akan diberangkatkan pukul 8 waktu Indonesia Barat menuju Tanah Suci pada tanggal 13 Mei 2024 setelah menginap 1 malam di Asrama Haji Medan. Tadi, para jemaah calon haji tiba di embarkasi Medan dengan menggunakan 7 bus dan kemudian memasuki ruangan yang telah disiapkan oleh embarkasi Medan. Proses penerimaan jemaah menggunakan satu tempat yang disebut sistem one stop service, di mana dalam ruangan ini para jemaah akan dicek kesehatannya, diberikan paspor dan gelang identitas selama berada di Tanah Suci nantinya. Para jemaah juga mendapat uang saku sebesar 750 rial per orang yang dapat dipakai saat berada di Arab Saudi. Di tahun ini, pemirsa, ada sebanyak 25 kloter yang diberangkatkan dari wilayah Sumatera Utara dengan jumlah total 8.624 orang, baik jemaah haji maupun petugas haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada periode tahun 2024. Jika kita bandingkan dengan periode tahun lalu, terjadi peningkatan jumlah calon jemaah haji dari Sumatera Utara, di mana tahun lalu embarkasi Medan hanya memberangkatkan sebanyak 24 kloter dengan total 8.328 orang ke Tanah Suci. Tahun ini pelayanan haji dilakukan dengan menerapkan layanan haji ramah lansia, di mana dalam kloter 1 ini jumlah jemaah haji yang berusia lanjut atau di atas 65 tahun berjumlah kurang lebih 120 orang dari total 355 jemaah. Iqbal, kembali ke studio. Baik, Edi, terima kasih. Kita ke Belinda di Surabaya. Belinda, berapa jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan dari embarkasi Surabaya? Ya, Iqbal, untuk di embarkasi Surabaya ini sudah ada 1.484 jamaah yang sudah diberangkatkan dari Asrama Haji Surabaya. Ini artinya sudah ada 5 kloter yang diberangkatkan. Dan untuk kloter kelima tadi diberangkatkan terakhir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan langsung diberangkatkan oleh anggota Komisi 8 DPR Republik Indonesia. Dan memang tadi ada 10 bis begitu yang membawa setiap kelompok terbang. Ini untuk 9 bis adalah penumpang reguler, sementara 1 bis yang terakhir ini untuk bis khusus penumpang resti atau resiko tinggi. Dan memang ini 371 calon jemaah haji di setiap kloternya ini terdiri dari 366 jemaah, sementara 5 sisanya adalah petugas pendamping dari kloter tersebut. Di antaranya 3 ini adalah petugas haji, 1 pembimbing dan 1 pendamping. Dan memang untuk siang hari ini tadi berdasarkan pantauan kami untuk kloter 6 dan juga
kloter 7 sudah mulai memasuki asrama haji Surabaya. Untuk kloter 6 sendiri tadi tiba sekitar pukul 11.30 sehingga ini ada waktu yang bersamaan begitu antara kloter 5 yang diberangkatkan dan juga kloter 6 yang sudah mulai memasuki asrama haji Surabaya. Sementara itu untuk kloter 7 tadi dijadwalkan sebenarnya masuk pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, namun untuk kloter 7 ini tiba lebih awal sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan tadi untuk para calon jamaah yang tiba di asrama haji ini tidak jauh berbeda begitu untuk proses yang harus dilalui, tahapan yang dilalui oleh para calon jamaah. Seperti hari pertama kemarin di tanggal 11, di tanggal 12 Mei ini untuk para calon jamaah haji yang sudah tiba ini langsung memasuki aula, lalu mereka akan dilakukan untuk tes terakhir, tes kesehatan atau tes tahap 3. Di mana nanti untuk para calon jamaah akan dicek bagaimana kondisi kesehatannya, kemudian tekanan darah dan juga lain sebagainya termasuk suhu tubuh, dan juga khusus untuk jamaah wanita ini juga dites kehamilannya. Dan juga untuk selanjutnya para calon jamaah haji yang sudah selesai melakukan tes kesehatan ini langsung diarahkan untuk ke meja berikutnya, yakni pengecekan pemberkasan dan juga pemberian beberapa berkas dari para calon jamaah haji termasuk di dalamnya living cost untuk kemudian nanti dibawa oleh para calon jamaah haji menuju ke Madinah terlebih dahulu, karena memang kita mengingat untuk gelombang pertama yang diberangkatkan ini akan menuju ke Madinah terlebih dahulu. Dan sementara itu yang perlu diperhatikan oleh para calon jamaah haji ini bahwa PPIH menentukan bahwa sebelum keberangkatan ini harus ada spare sekitar waktu 6 hingga 7 jam, sehingga para calon jamaah haji harus memperhatikan jadwal take off atau jadwal keberangkatan pesawat, karena biasanya nanti pihak dari asrama haji Surabaya khususnya ini akan mempersiapkan para calon jamaah untuk bersiap 6 jam sebelum keberangkatan. Kemudian nanti akan ada ruangan khusus untuk melakukan pengecekan. Ini adalah salah satu fasilitas yang didapatkan oleh pemerintahan Indonesia dari pemerintah Arab Saudi, yaitu visa fast track, di mana pengecekan dari barang-barang kemudian pemberkasan imigrasi oleh para calon jemaah ini dilakukan langsung melalui asrama haji atau embarkasinya masing-masing. Nah, salah satunya yang mendapat, karena di Indonesia ini hanya ada 3 embarkasi yang mendapatkan jalur visa fast track khusus jemaah reguler. Jadi di Surabaya mereka akan melalui terlebih dahulu pemeriksaan X-ray, kemudian metal detektor dan juga pemberkasan dari imigrasi, sehingga ini akan mempersingkat waktu dari para calon jamaah. Namun untuk mengantisipasi berbagai hal, para calon jamaah haji dihimbau untuk tetap memperhatikan jadwal tersebut dan dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan, karena waktu tempuh yang nanti akan dilewati atau dilalui oleh para calon jamaah haji ini perjalanan dari tanah air Indonesia menuju ke Madinah ini sekitar 9 jam, sedangkan perjalanan dari asrama haji menuju ke Bandara Juanda Sidoarjo ini sekitar 1 jam. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio. Firda dari Surabaya dan tadi Edi Sembiring langsung dari Medan. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.